السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج مبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر الحاضرين, jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada khutbah Idul Adha 1442 Hijriah yang singkat ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah Maha Baik, Allah Maha segala-galanya. Allah lah yang memiliki langit dan bumi, Allah lah yang menciptakan kita semua. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita dapat berhadir, berkumpul di Masjid Al-Misbah, Dusun 1 Desa Pematang Kuala,
yang sama-sama kita cintai ini. Selanjutnya, salawat dan salam keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kiranya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kelak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua adanya di yaumil akhirah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Khatib mengambil tema dalam khutbah kali ini mentauladani Nabi Ibrahim di masa pandemi COVID-19. Namun sebelum isi khutbah disampaikan, khatib mengajak diri khatib pribadi dan kepada kita semua jemaah sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa di dalam arti mengerjakan segala perintah-perintah daripada Allah dan menjauhkan diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur karena alhamdulillah pada tanggal 10 Zulhijjah tahun ini kita dapat kembali berhadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan satu rangkaian salat Id 1442 Hijriah. Yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada kondisi yang sampai dengan saat ini kita masih dilanda pandemi COVID-19 yang belum juga selesai sampai dengan saat ini. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya salat Id ini adalah sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, yang sudah menjadi rutinitas tahunan kita, baik itu salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita karena sudah sering dan selalu melaksanakan ibadah salat Id ini, kita kadang-kadang merasa sepele dan bahkan merasa tidak perlu ibadah salat Idul Adha ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang menjadi pembeda barangkali Idul Fitri, Idul Adha tahun yang lalu dan juga dengan Idul Fitri dan Idul Adha tahun ini adalah kita, di antara kita yang berhadir, barangkali ada di antara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, sehingga dengan demikian maka salat Idul Adha 1442 Hijriah ini pun kita lakukan, kita laksanakan tanpa mereka. Di antara kita barangkali ada yang kehilangan ayah bundanya karena penyakit, karena umur yang sudah tua, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka. Di antara kita pula mungkin ada yang kehilangan pasangan hidupnya, baik itu suami ataupun istrinya. Ini juga merupakan sesuatu yang menjadi pembeda pada Idul Adha 1442 Hijriah ini. Karena barangkali kalaulah kita ingat-ingat, mungkin tahun lalu kita masih bersama berboncengan menuju masjid kita ini, tapi ternyata Allah bertakdir lain. Allah Subhanahu wa taala memanggil pasangan-pasangan kita, sehingga dengan demikian kita pun melakukan
ibadah salat Idul Adha 1442 Hijriah tahun ini tanpa mereka. Dan juga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, barangkali di antara kita pula ada orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan buah hati anak-anak mereka yang mereka sayangi. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Barangkali mereka juga pada tahun-tahun sebelumnya dengan senang hati berboncengan, beriringan berjalan menuju masjid yang kita cintai ini. Namun karena takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, di antara kita ini ada barangkali orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipanggilnya orang-orang ataupun buah hati daripada kehidupan mereka. Namun jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun itu, kita tentunya berharap dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya orang-orang yang kita cintai itu, orang-orang yang kita sayangi itu pun ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian kita pun tegar, kita pun sabar atas musibah, atas cobaan yang Allah Subhanahu wa taala gilirkan kepada kita. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah ini pula, khatib ingin selalu mengajak kita semua untuk selalu mentauladani kehidupan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana pada hakikatnya pelaksanaan Idul Adha yang setiap tahun kita lakukan, segala aktivitas di dalamnya adalah merupakan risalah syariah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah diturunkan kepada nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan keluarganya. Melalui mimbar khutbah ini, khatib setidaknya meringkas apa-apa yang perlu kita contoh itu melalui 2 poin yang sangat penting. Yang pertama, kita harus mentauladani Ibrahim alaihissalam dalam membentuk keluarga yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kondisi yang sudah sangat jauh daripada nilai-nilai Islam pada saat sekarang ini, kita khususnya sebagai seorang orang tua kadang-kadang kehilangan tujuan. Apa sebenarnya tujuan kita untuk diciptakan oleh Allah? Apa sebenarnya tujuan kita untuk berkeluarga, untuk menikah dalam kehidupan kita ini? Ada orang-orang di antara kita yang beranggapan bahwa dengan kita melakukan akad nikah itu tujuannya adalah untuk menjadikan sesuatu yang haram sebelum menikah menjadi sesuatu yang halal, yaitu kita melakukan hubungan antara pria dan wanita, namun kelakuan ataupun perbuatan itu sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salahkah itu? Tidak, jemaah sekalian. Kelirukah? Tidak. Karena memang salah satu tujuan kita untuk melakukan hubungan ataupun melakukan pernikahan adalah untuk menjadikan sesuatu yang haram tadi menjadi sesuatu yang halal, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jauh daripada itu, besar daripada itu, lebih istimewa daripada itu, tujuan berkeluarga sebenarnya adalah bagaimana kita meyakinkan diri kita, anak-anak kita, istri-istri kita menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang nanti dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Inilah menjadi poin yang barangkali sering sekali kita lupakan. Bagi seorang ayah, kadang-kadang karena kesibukan mencari nafkah, alasannya mencari
rizki dari malam pulang malam, dari pagi pulang malam. Ini semua rutinitas dilakukan, alasannya adalah untuk mencari rizki. Mereka beralasan bahwa karena kehidupan yang serba materi pada saat sekarang ini, maka itu pun dilakukan demi anak-anak dan istrinya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini juga merupakan sesuatu yang tidak keliru, sesuatu yang tidak salah di dalam pandangan agama kita. Karena memang seorang suami, seorang bapak mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah yang halal terhadap istri dan anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi tujuan daripada seorang ayah menjadi seorang ayah itu bukanlah hanya cukup memberikan materi-materi saja kepada anak dan istrinya, namun jauh daripada itu, lebih besar, lebih istimewa daripada itu, kewajiban seorang suami adalah meyakinkan dan memastikan bahwa ia, istrinya dan anak-anaknya menjadi orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sudah dicontohkan, yang sudah ditauladankan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok ayah yang gigih dalam mencari nafkah, yang gigih dalam memberikan sesuap nasi yang halal dan thayyiban kepada anak dan istrinya. Tapi di samping itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengetahui dan kita sudah sering mendengar bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah sosok ayah yang sempurna, bagaimana beliau dalam meletakkan segala aspek-aspek kehidupan di dalam segala perjalanan kehidupan keluarga yang ia miliki adalah benar-benar bertakwa dan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang saat sekarang ini barangkali kehilangan tujuan dalam berumah tangga, mari kembali belajar, mari kembali mengingat-ingat, mari kembali mengulang-ulang bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membentuk keluarganya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga keluarga Ibrahim alaihissalam ini pun dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam surganya, dan bahkan dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ma'asyiral hadirin, jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi kita yang hadir pada hari ini, seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, mari sama-sama merefleksi diri kita, mengintrospeksi, menghisab diri kita. Apakah pada saat ini kita sudah cenderung mencontoh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam ini, ataukah sebaliknya kita masih jauh daripada nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam ini? Karena kalau demikian, maka kita pun menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hadapan Allah, segala pertanggungjawaban ini akan kita pertanggungjawabkan. Dan kita harus meyakini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa hisab Allah Subhanahu wa taala itu sungguh-sungguh sangat berat. Segala aktivitas kita yang kita lakukan di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, selama kita mengarungi kehidupan ini, nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu baik, maka itu pun akan dibalas. Kalau itu buruk, maka itu yang menjadi sesuatu yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hisab Allah Subhanahu wa taala itu sungguh-sungguh berbeda dengan hisab ataupun pengadilan yang ada di dunia ini.
barangkali kita mengetahui dan sudah sering kita lihat bahwa pengadilan-pengadilan yang ada di bumi ini mungkin barangkali bisa diolah, bisa diubah, karena memang di sana masih berlaku yang namanya suap menyuap, sogok menyogok, dan lain-lain sebagainya, sehingga kadang-kadang sesuatu yang benar bisa menjadi salah dan sesuatu yang salah bisa menjadi benar, tergantung orang yang ingin mengolah daripada sesuatu kasus itu. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mengingatkan melalui mimbar khutbah yang singkat ini, mari sama-sama kita menyadari bahwa hisab daripada Allah Subhanahu wa taala itu sungguh-sungguh sangat besar, sungguh-sungguh sangat berat. Oleh karena itu, dengan demikian maka kita pun tidak berani lagi bermain-main di dalam menjalankan kehidupan kita ini, termasuk juga di dalam kita mengatur keluarga kita sehari-hari ketika kita menjalani kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauladan yang kedua yang harus kita contoh dari Ibrahim alaihissalam adalah bagaimana beliau dalam menyelesaikan segala persoalan hidup yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ma'asyiral hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah paham betul bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang diberikan nama atau sebutan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala Khalilullah, yang berarti adalah orang yang dekat dengan Allah. Nabi kita Ibrahim ini pula diberikan gelar Abul Anbiya ataupun bapaknya para nabi-nabi. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kedua gelar yang disebutkan tadi, bahwa kita seharusnya faham bahwa ternyata Ibrahim alaihissalam itu adalah orang yang sudah ditempa dengan sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan tempaan, sehingga dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang begitu berat itu, maka Ibrahim alaihissalam pun diberikan gelar yang sangat mulia, yaitu Khalilullah, yang berarti orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelar yang disandang, gelar yang didapat oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam ini bukanlah gelar yang sembarang, karena ini gelar yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dedikasi, atas segala pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah nabi di mana beliau bukanlah dilahirkan dari orang yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ayah beliau yang mana pada saat itu adalah orang yang berprofesi justru sebagai pembuat patung. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang anak tentu mendakwahi, tentu mengingatkan ayahnya agar ayahnya meninggalkan kegiatan itu, agar ayahnya meninggalkan profesi itu, mencari profesi lain untuk dijadikan sebagai bahan mencari nafkah pada saat itu. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam ditolak oleh ayahnya, dan Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana tatkala itu ayahnya pun sudah menjadi musuh di dalam kehidupan Ibrahim alaihissalam. Tentu dengan demikian maka Ibrahim alaihissalam merasa sedih, Ibrahim merasa berat bahwa bagaimana Ibrahim yang tadinya berharap ayahnya ini menjadi orang yang mendukung, yang memfasilitasi dakwah-dakwah yang beliau sampaikan, namun ternyata jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah berkehendak lain. Ayahnya pun menjadi musuh, sehingga pada saat itu ada ayahnya berkata, "Wahai Ibrahim, kalau kau tidak bisa diam, maka aku akan membunuhmu." Ma'asyiral hadirin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pelajaran ini dapat kita kutip bahwa
Godaan ataupun ujian yang dihadapi oleh Ibrahim bukanlah sesuatu yang ringan, bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tantangan, rintangan yang dilalui oleh Nabi kita Nabi Ibrahim ini adalah sesuatu yang berat, tantangan yang berat. Bagaimana beliau berhadapan langsung dengan ayah kandungnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ujian dan tantangan Ibrahim bukan hanya sampai di situ. Setelah Ibrahim alaihissalam merobohkan patung-patung yang dibuat oleh ayahnya, beliau berinisiatif dan mengajak para pengikut-pengikut daripada ayahnya pada saat itu untuk berpikir logis. Setelah Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung yang ada pada saat itu, maka Ibrahim alaihissalam meletakkan alat yang beliau gunakan untuk menghancurkan patung ini, diletakkan di leher daripada patung terbesar yang ada pada tempat itu. Maka setelah itu Ibrahim pun ditangkap dan ia pun disidang, diadili, diajak untuk berpikir logis. Maka tatkala itu Ibrahim menjawab, "Wahai saudara-saudaraku, bagaimana mungkin kalian menyalahkan aku yang menghancurkan patung-patung yang kecil-kecil di antara patung kalian ini adalah patung yang besar itu. Lihat dan perhatikan, di sana terletak alat yang ia gunakan untuk menghancurkan patung-patung kalian." Sehingga dengan demikian, karena merasa pengikut-pengikut ayahnya pada saat itu merasa kalah untuk berpikir logis, diajak berpikir logis oleh Ibrahim, maka tatkala itu mereka pun menggunakan kekuasaan, menggunakan segala kemampuan yang mereka miliki untuk menghentikan dakwah daripada Ibrahim alaihissalam. Maka tatkala itu mereka pun bersepakat mengumpulkan kayu-kayu bakar, mengumpulkan batu-batu untuk dibuat api besar dan Ibrahim dicampakkan ke dalamnya. Matikah Ibrahim? Selesaikah dakwah Ibrahim? Apakah Ibrahim berhenti berdakwah pada saat itu? Tidak, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Karena keyakinan daripada Ibrahim bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu ada, selalu mengikuti, selalu menyertai daripada dakwah-dakwah beliau, maka Ibrahim alaihissalam tidak gentar, tidak ragu untuk menyelesaikan dakwahnya pada saat itu. Dan benar saja jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dakwah yang begitu berat ini, Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan Ibrahim dari api yang sangat menyala-nyala. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan pada saat ini, api di mana-mana yang namanya api adalah panas. Di mana-mana yang namanya api pasti panas, karena itu memang merupakan sifat daripada api. Namun karena Allah Subhanahu wa taala bersama Ibrahim, bagaimana api yang tadinya memiliki sifat yang panas, sifat yang menghancurkan, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan api yang membakar Ibrahim menjadi dingin, sejuk. Dan bahkan seorang ulama berpendapat bahwa kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman bahwa salamun ala Ibrahim, maka tentu Ibrahim pun kala itu akan mati kedinginan, beku di tengah-tengah api yang berkobar-kobar itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah sepenggal kisah tadi, maka kita harus mengambil pelajaran bahwa apapun permasalahan hidup kita, apapun problema kehidupan kita, jangan pernah lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi konsekuensi kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya, bahwa tatkala yang benar harus kita katakan benar, dan tatkala itu sesuatu yang buruk, yang salah, maka kita harus mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Karena memang tatkala kita benar, maka Allah Subhanahu wa taala pasti bersama-sama dengan kita. Begitu pula lah yang dikisahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau bersama dengan sahabatnya di Gua Thur, maka pada saat itu orang-orang kafir Quraisy
sedang mencari mereka, dan bahkan sedang terancam kehidupan mereka. Apabila mereka didapatkan, ditemui pada saat itu, maka pasti kafir-kafir Quraisy pada saat itu pasti akan membunuh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan sahabat terbaik beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Namun jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakin dan memastikan bahwa ia adalah beserta dengan Allah, maka tatkala itu bagaimana sahabat beliau sedang dalam ketakutan, sedang dalam kebimbangan, karena memang saudara kedua sahabat ini sedang melihat kafir-kafir Quraisy sedang membawa senjata-senjata tajam, sedang mengincar mereka, sehingga Abu Bakar pada saat itu bersedih dan beliau menangis kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Wahai Nabi, bagaimana dengan kita? Bagaimana kalau mereka menemukan kita? Maka kita pasti akan dibunuh, pasti akan mati di hadapan mereka," kata sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi Muhammad adalah sosok yang yakin dan bahwa beliau benar-benar bahwa beliau berada di jalur yang benar, berada di pihak Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu pun tanpa ragu, tanpa bimbang, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, "Innallaha ma'ana." Sesungguhnya sahabatku, Allah beserta kita. Allah membersamai kita. Apapun problema kita, maka serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari sepenggal kisah di atas, maka kita juga harus mengambil kesimpulan bahwa apapun problema kehidupan kita pada saat sekarang ini, apakah itu problema keluarga, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya yang kita hadapi, yang kita lewati di dalam kita mengarungi kehidupan ini, pastikan bahwa segala sesuatu itu kita lakukan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, karena lillahi taala. Karena kalau demikian, maka tentu dan pasti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, kalaulah kita banding-bandingkan, kalaulah kita ingin memikirkan sebentar saja bahwa segala ujian, segala musibah, segala cobaan yang kita hadapi pada saat sekarang ini belumlah ada apa-apanya dibandingkan cobaan ataupun ujian yang dihadapi baik oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam maupun Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita mau menghisab diri kita, kalaulah mau kita mengintrospeksi diri kita, maka godaan, cobaan, ujian yang kita hadapi saat sekarang ini, termasuk COVID-19 yang sudah merajalela selama 2 tahun lebih kurang di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, maka itu merupakan sesuatu yang kecil, sesuatu yang sepele saja, sesuatu yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mati kita jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka mati itu adalah merupakan sesuatu yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, kayakah kita, miskinkah kita, pejabatkah kita, rakyat jelatakah kita semua pasti akan mati dibatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada yang selama-lamanya. Kita semua ini pasti akan dipanggil, pasti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, selama kita masih diberikan kesempatan hidup, maka pastikan hidup kita ini hidup yang bermanfaat, hidup yang bermanfaat di hadapan Allah, hidup yang beribadah di hadapan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, kalaupun kita dimatikan, kalaupun kita dipanggil oleh Allah, maka mati kita itu pun mati karena kita berhenti daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kita hidup, kalaupun umur kita dipanjangkan oleh Allah, maka kita pastikan umur yang kita miliki, umur yang dititipkan ini adalah umur yang barokah, yang kita isi, yang kita manfaatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kematian kita datang, maka kita pun menjadi orang-orang yang husnul khatimah.
Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di tengah-tengah kondisi yang saat ini, mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jauhi masjid, jangan kita jauhi masjid, karena masjid ini adalah tempat kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kepada saudara-saudaraku yang laki-laki, yang pria, mari sama-sama kita makmurkan masjid kita ini, karena masjid ini kita buat adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jumlah kita yang banyak ini, kita dapat melaksanakan ibadah salat 5 waktu di masjid kita ini dengan kondisi dan suasana yang seperti ini, sehingga masjid ini kita lihat selalu ramai, selalu dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas ibadah dan tidak pernah sepi daripada jamaahnya. Kadang-kadang kita sedih jamaah sekalian, masjid kita besar, cantik, dan kita pun ingin membangun masjid kita yang lebih megah lagi. Namun jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau hanya itu yang kita lakukan, maka kadang-kadang percuma jemaah sekalian kalau kita tidak mengisi ibadah di dalamnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat memetik pelajaran baik itu dari Ibrahim alaihissalam maupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita di dalam mengarungi kehidupan kita yang singkat ini, kita pastikan bahwa kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di akhir daripada surah Al-Kautsar ini, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat dan berkurban ataupun berkorban jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Maka mari korbankan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita korbankan segala kehidupan yang kita punya ini, baik harta, tahta yang kita miliki, pangkat, jabatan yang kita punya, segala itu kita punya, kita adakan, kita peruntukkan untuk mencari bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.